Wa nasarnahum lan nulungi ingsun hum ing kabeh alal Kipti ing atase ngalahno kaum Kipti. Makanya Mesir jenis Egypt dari kata Al-Kipti terus di Jawa Inggris napa? Egypt itu napa? Alal cara wong Arab darane napa? Kiptiyah napa? Kiptiyah. Makanya disebut Maria Al-Kiptiyah. Berarti istrinya Nabi yang bernama Maria itu turunan Mesir. Karena nama lain dari Mesir yang terkenal itu apa? Kipti napa? Kipti. Jadi ini penting ya, penting dalam sejarah. Tapi santri-santri sing seneng ngaji ini ku ora roh sejarah. Pokoke ngaji mlebu swarga paham ra ya itu. Ruwet banget ngadepi wong ngaji kan. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah kowe mlebu swarga lah sepek-pekan kon. Tapi mbok yo paham. Tapi ra paham lah sing penting mlebu swarga lah iku masalah kowe. Ora tahu kepikiran lai kalimatin lah. Aku lho cara kon mlebu swarga mek kon paham Quran. Milih paham Quran sik. Lagi mlebu swarga. Tapi kok nek sido mlebu ya ora mungkin paham Quran bun neraka. Kowe ku aneh-aneh. Maksudnya ku ketok ngregani pangeran lah mlebu swarga iku keren lho mergo paham Quran. Ora kok koyo kowe sementing mlebu. Ora paham lah. Karena ini sudah jadi menjadi perdebatan internasional. Saya tuh berkali-kali ikut penelitian, makanya lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak, huwa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi itu padha karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib. Kan gak mungkin Pak Karno pengikut Puan Marani atau Gus Basim pengikut Mbak Yeni atau Mbak Nur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya, kan aneh. Sehingga pangeran oleh gojlok gitu. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilm. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Tapi saiki pecintane Kanjeng Nabi ku rata-rata iku ora pinter. Penting selawatan berjanji buanter. Nak diarani bid'ah ngamuk wis ngono terus kegiatan. Lah sing diarani bid'ah padha dene wong selawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Wis sama dibak berjanji cara mbok terjemah ra ngarah diarani bid'ah. Lha bid'ah ning ndi wong walam matamma min hamlihi syahrani ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati abu abdullah. Ketika Nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Terus itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus koyo mantra. Lah akhirnya diarani bid. Sing maca padha ora paham, akhire Allah, ya Allah. As padha dene aku repot usah. Pusing aku mikir berarti. Ayo kowe ngono ta ora kelakuan men. Sing biano mau tulis bahasa Indonesia, kok terus ketara gak. Mulida maktunan biadil inaya makuhlan terus ya sudah ya biasa aja tareh. Ya kan tareh terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani adim nat taifatin nat jariyah fama kasafihim sahron saqiman yu'anu nasukmahu wa syakwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najjar sakit, terus kapun, terus bid'ah ning ndi wong iku sejarah. Tapi mbok maca bahasa Arab, kowe maca koyo historis Allah terus menu wong. Ya akhirnya wong kan darani iku mantra. Mana aku nak takoki wong iku bener ndi, saya padha ora bener ya bener. Terus sing bener sapa sing ngalim? Wis suwe Gus tak wong ngalim bener. Ya nak ngono padha benere wae. Wong sing ngritik ku krungune mantra, sing maca mbos pusing ngomong terangno kowe. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak. Itu di makamnya Nabi Dawud itu ya sudah wiridan ala Yahudi. Sama sekali. Saya sampai nangisi Nabi Dawud. Karena makamnya itu total dirawat ala mereka. Jogja juga ngalami gitu, Jakarta, Rembang nanti juga ngalamin gitu. Banyak raja itu wali, tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen. Orang nok yasine tapi mau nok sesajene mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu, penjaga makamnya itu.
Mulane kena dadi wali ndonga anak putumu, muridmu wali, nek ora repot, guri-guri dikai saja. Itu di Gunung Kawi itu ada makom santri, tapi tunggu mek sugihan piye saja. Kowe ku ruhe nangis tenan. Banyak seperti itu enggak satu tua banyak. Nah, lalu makom itu terserah siapa pertanyaan? Terserah yang rumah atau terserah statusnya zaman dulu? Nah, karena yang rumah itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani, karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai Yahudi. Jadi repot. Ya tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya. Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antahira baita li taifina wal akifina waruka'is sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan enggak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Dong nih, dong tenan. Ya pinter nih, jadi maju lah. Mulane kowe aja geman ndonga saleh dhewe, ora cukup. Saleh saiki ora cukup, kudu ditopang saleh anakmu, saleh putumu. Apa artinya kita sekarang saleh kalau anak cucu kita tidak saleh? Pasti sejarah dibalik. Dan itu kalau dibalik yang meluruskan siapa coba? Ya coba. Yang bisa menjawab siapa coba? Misalnya soben terus, ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayangkan. Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu. Karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan kata Allah. Gawe tanpa bapak mbok wae iso ya iku Adam, kok gawe tanpa bapak kowe geger terus aku mbok anggap bapake iku piye jare pengen. Sampai seperti itu. Karena wis kadung darane keliru, dadi mau ndak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu, wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne iku Yahudi. Nasrani yo ngakoni. Akhirnya Nabi debat terbuka. Lah debat itu nek kakuati kudu adu pasut. Lah repote umat Nabi sing ra keramat wis akeh yo repot. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit, sing kalah kena laknat, sing kalah kena azab. Cara Madura sumpah pocong. Nabi yo jare Nabi. Masyhur itu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi dijak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi nimbali Hasan Husain. Cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain. Putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari ke Kanjeng Nabi, saya berani adu pasut, taruhannya saya, anak cucu saya. Wong Nasrani mikir, wih, adu pasut anake dijak putune dijak mesti bener e. Mergo wong paling kuwatir nak anake mati, putrine mati. Ora ana cerita bojo ning bab iku. Bojo ora melok kuwi ora ora. Mulane kula termasuk kiai sing jarang lunga mbek bojo-bojo di Mekah. Sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa? Terus fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya, itu apa? Jejaknya itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada, mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, sa'i. Sa'i bena Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari air. Lagi mulai perkara mbek kowe. Saiki Ismail ketika lahir iku jek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita Dzabih disembelih iku ning Sam. Mulane aja melok-melok lah ya. Aja melok-melok mulane. Aja terusno, mari kepinteran wis. Semeneng ae ora usah melok-melok. Gak, aku Ismail ya. Dilate pinter kok
pintere ra kasil, sombonge tok wis sing kasil. Dadi gak jeng Ismail. Ismail wis gak. Kita nerangno gitu. Tapi ki ilmiah. Ben kowe bangga di guru alim ya dadi kowe ben roh. Nak gurumu gak main-main. Aku yo krungu-krungu nak kaul aku wae Ishak tapi wis goblok ngono Ismail. Karena waman sadda finnar ora umume wong wis repot. Rasa diterusno Jadi bukti empirik wis mengarah Ismail iku jelas uripe ning Mekah. Mergo wong Yahudi Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar iku ngakoni. Berarti Ismail urip teng Mekah. Akhirnya Rabi mbek suku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan sak teruse sampai tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dibak utawa manakib utawi napa? Berjanji. Niku pertama sing disebut abtadiul imla bismillahirrahmanirrahim terus wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Kenapa dibak berjanjilah ya. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi Nabi turunannya siapa? Karena syarat Nabi itu harus turunan Nabi. Makanya berjanji nerangkan wabak tu fa'akul wa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumitat Khisaluhus Saniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Syaibah, yaitu nama lain dari mbahnya Kanjeng Nabi. Terus diterusno sampai wa'adnanu bila raibin intadzabil ulumin nasabiyya ila dzabihi Ismail. Iku partaimu. Mergo berjanjilah darani dzabihu Ismail. Alhamdulillah jadi terus kowe yo menang. Kenapa? Ya itu tadi sakjane mbok diterjemah yo ngene, ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdullah punya bapak Abdul Muthalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf sampai Adnan. Ketika diterjemah itu jadi mantra apa jadi buku sejarah? Nambah waca Arab terus kira paham? Mantra. Mulane sing ngaramno ya bener pancen suarane suara mantra. Sing ngalalo ya bener karena itu sudah apa? Sejarah. Lah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja, kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurusno itu. Bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah ngalami peristiwa ini, dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena nawang biasa gak mungkin nginjak batu kok sampai bekas. Jajal kok yang nginjak nganti bolak-balik. Itu mukjizat, wong batu diinjak kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tauhid. Makanya Nabi Riso ketika pikirnya Ka'bah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya ya, ketika berhala banyak Nabi gak mau madhep Ka'bah, nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madhep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madhep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami. Karena kata Allah, antum haula ihajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Nah, iswani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi, padahal Yahudi ku putune Nabi Ibrahim. Yaitu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim, aja diwali Ibrahim pengikut. Lah Nabi benar ketika takoi Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau junior ikut, mereka enggak. Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau berkaro Pak Karno pengikut Puan Maharani, Mbah Hashim pengikut Mbak Yeni, kan kacau kan? Lah itu terus Allah gojlok tadi. Muhammad kekasihku wis debat secara ilmiah, tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Kok Ibrahim mbok arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai kok Taurat. Taurat Musa iku generasine sakwise Ibrahim. Tapi Ibrahim mbok arani pengikut Musa. Dong ya. Jadi itu masalah-masalah. Tapi ayat-ayat ngono iku ora populer.
Kowe seneng ayat populer ya poligami fankihu ma tobalakum. Kowe iku sing ora alim lah wapal. Mergo di kepentingan apa? Poligami. Mbek wong sing seneng keramat, senengane dalil wa may taqilla Allahu makhraja. Tekan dadi wali kepingine entuk dhuwit yang enggak terduga. Udah diuteke ku dhuwit. Padahal syarat saya wali ku ora pati seneng dhuwit. Lah kowe kepengin dadi wali ben oleh dhuwit. Jadi wis kenapa menjadi wali ben bayar zuku min haitsu la yahtasib. Dadi uteke wis elek. Dadi institusi wali wae demi. Dadi nek aku wali para pangeran rezeki teko min haitsu. Mulane kira bakal dadi wali, ngerutekem cek ngono ora bakal dadi. Ayo saiki Ismail besak. Ismail. Aku ya getun kadang alim kadang getun. Perkarane nyulayani apa? Mainstream. Tapi cara kula ya Ismail sudah tak bilang napa? Ismail. Oh, yes. Ismail Iska Ismail. Nak cacile kan milih sengguri. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani ono pendapat loro. Ya sudah. Pokoknya arah Ismail ya Ishak. Tapi kabeh kitab itu pancen setuju SK tapi ben kok. Aku kadang ya aduh matane wong tenan. Ya sudah pokoknya kaulani apa? Ada dua pendapat yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alime to kowe. Ada dua pendapat. Oh. Jadi kesane macane kitab akeh ngono. Gak ngerti mau hasil ngaji ke bengi. Aduh mata wong guys. Sabar. Ismail wes ya. Ismail. Soalnya malah sengguri. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik. Maksudnya tadi 3 agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim. Lah yo mbok gedhingi koyo ngono kersane pangeran panjenengan Ibrahim diakui 3 agama kan yo repot. Lah iya kowe ra cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji 3 agama. Ya wis kersane pangeran. Ini jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub karena nama lainnya adalah Israel total di sinagog. Meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudian. Maka kita statusnya mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing gawe makom. Nggih mboten. Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, dikemuli ala Yahudi, selesai. Podo misalnya ono Zaid itu bawali bora, bawali tenan bora, misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu. Hanya dikasih tanda di kepala, ndak ada jubah, ndak ada apa. Tapi kebalikannya misalnya, Ruhin mati anak putune suga kayak jungkup wali besar Ruhin ya terserah. Lah mungkin era kita masih konangan, era nice. Lho nak wali songo karuan ono buktine sejarah secara silsilah. Lah nak sing ra jelas-jelas yo. Mulane cara kula putune wali kudu alim biar urut. Lho saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus meskipun lewat ibu, lewat nasab ibu. Tapi supaya penting. Pentingnya tadi, saya masih punya kitab milik buyut saya ke-7 ke-8. Itu berapa coba? Berapa orang? Itu setiap saya buka itu langsung putus saking lamanya kitab itu. Sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya. Enggak mungkin nenek moyang saya seneng keris, seneng jimat. Nyatane yang nggone lemari ini mau ana kitab. Mbok nek nggone manane keris kan. Artinya ini penting. Ibrahim juga gitu. Ibrahim itu ngendikan dengan anak putune tinggalanku ya Ka'bah iki, sucikan Ka'bah dari kemusyrikan. Antohiro bi'ali ta'ifina wal akifina warrukais sujud. Jika orang ingat Ka'bah itu ingat apa? Dipakai kiblatul musallin. Kiblatnya orang sholat. Lalu orang sholat itu orientasinya apa? Adalah tauhid. Berarti Ka'bah didesain untuk kiblatnya para ahli tauhid.
Harus. Terus kita buktikan terus setiap sholat mustaqbilal kiblati dan saat sholat kita melakukan tauhid. Jadi terus sejarah berkesinam. Tapi andaikan sejarah pelakunya salah ketika Ka'bah dikuasai Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian didesain pinggirnya Al-Lata dan maka seakan-akan Ka'bah jadi sentral kemusyrikan. Makanya ini penting. Jadi lalu sejarah ini gimana? Ya terserah pengelolanya kan. Mulane wali urip iku mesti didongakno wali mati. Mergo sing iso njaga khazanah iku wali urip. Paham sing kula maksud? Jadi ojo bayangno Mekah iku sampean kalah. Nak Mekah kalah terus Ka'bah dikuasai Abu Jahal CS misalnya. Sing jenis maksudnya. Orang Abu Jahal tangi meneh mboten malah repot kabeh. Lah di sini ini pentingnya Quran. Alhamdulillah wong Islam diwarisi be Allah Quran, kitab la yatabaddal wa la yataghayyar. Kitab yang enggak akan rubah, yang enggak ada matinya. Sehingga suatu saat misalnya Ka'bah kok pinggirnya berholo, kita tetap nganggep itu tradisi yang salah. Mergo sing jenenge Ka'bah iku antahira baiti alitaifina wal akifina warruka'is sujud. Ka'bah adalah tempat yang harus steril dari salah guna, dinggo kemusyrikan. Jadi barokah Quran sebagai teks yang enggak hilang, kalau suatu saat ada perubahan tidak seperti yang kita saksikan sekarang, kita ngikuti Quran. Nah, misalnya Ibrahim, senajan to makamnya di sinagog misalnya, Yakub makamnya di sinagog, kita tetap yakin mereka adalah ahli tauhid. Nabi Dawud yang diklaim sebagai King Dawud, King David, makamnya di Israel, terus diatributi ala Yahudi, kita tetap yakin huwa nabiyun, beliau adalah nabi beragama tauhid. Berdasar apa? Ya berdasar penjelasan Al-Quran. Kalau berdasar empirik artifak ya terserah yang bikin. Dan gini ya, di mulane kowe sing syukur ngaji sampai roh kaul loro Ishak, Ismail wis ya. Sopo to sing mesti? Siapa Ismail? Mau baru Ismail gak konsisten. Ben kok supaya anut wong akeh jangan anut wong akeh. Wes ngene padha ra roe. Wa tarokna abqaina ali fil akhirin sanaan pengalaman hasanan kang bagus. Salamun te keselamatan minna sanging kita, maksudnya sanging Allah ala Ibrahim ngatasi Ibrahim. Kadalika mengkon-mengkon kabeh kama jazina kaya malas ingsun ing kabeh naji malas ingsun al muhsinina ing pira-pira wong sing nglakoni kaapian li anfusi maring awak dhewe ne wong akeh. Jadi orang dimulai melakukan kebaikan pada dirinya sendiri. Kalau dia baik pasti apa? Orang lain merasa kebaikan. Ya, misalnya kayak apik mesti kepengen sedekah, orang lain yang untung. Kamu baik pasti ingin menyebarkan kebaikan, orang lain pasti untung. Innahu sa'tamana Ibrahim iku min ibadina al-mu'minin. Saking pira-pira kawula ingsun al-mu'minina kang mukmin kabeh. Wa basyarnahu. Lan ngekei berita gembira ingsun hu ing Ibrahim bi Ishaq kelawan tak kaya anak Ishak. Ustudillah dikai dalil apa bidzalika klan dawu Ishak ala anadabiha ing atase sak temene sing disembelih ku wiruhul yani Ishak. Lho dadi ana kaul sing darani pokoke ora Ishak. Ora Ishak sapa? Ya Ismail. Dadi Imam Suyuti ngotot Ismail, sing nyarai Jalalain Imam Sawi ngotot Ishak. Iki partai Jalalain apa Sawi? Lho Jalalain kaose kadung kaos Jalalain dulu. Yes pokoknya Nara Ibrahim kan agak Ismail ya. Iska tidak mungkin yang lain iku wae sing ngono ae kok ribet. Sing jelas niku ana sing disembelih. Jenenge Nara Ibrahim, sapa? Ismail. Sing nyembelih jelas Ibrahim nek niku jelas. Aduh. Repot. Dadi wong alim dadak. Kula nate maca mobil mangkel nganti saiki. Susah dadi wong waras. Tangan-tangan kok ya ono bener ya. Lah wong gendeng ora tau mikir. Dadi aku tahu dendam mbek tulisane mobil mesti tok. Gelem ra gelem kan maca ning ngarepe. Susahe dadi wong waras. Aku pertama eskal. Wong waras kok susah. Tanganan iya wong gendeng kan gak tau mikir. Mulane kaya nak susah berarti waras. Nak ora tau mikir berarti. Jadi mau nak roh khilaf berarti wong alim. Nak roh khilaf berarti wong orang alim. Saiki wis roh khilaf berarti alim. Sudah. Nabian Khalid dadi nabi halul muqaddaratun ayu jadu. Tegese den pethuki sapa
apa Ishak muqaddaron Khalidin kira-kira ana nubuwatu. Ketika Ishak belum lahir pun sudah dicap jadi nabi meskipun belum diangkat. Tapi kan mulai lahir sudah dicap jadi nabi. Tentu pengangkatannya sebagian besar nunggu umur berapa 40 tahun kan ada aturannya mang nabi. Tapi kalau takdirnya sudah pasti jadi apa? Nabi minas solihin. Wa barokna lan berkah ingsun ali ngatas Ishak bitaksiri dzurriyyatihi kelawan akeh anake dzurriyai wa akeh. Mergo Ishak di anak Yakub, Yakub anake meh 12 napa pinten. Sing jelas sing kandung namung sinten? Yusuf kalian sinten? Bunyamin. Eling-eling sinten Yusuf kalian apa? Wala Ishaq lan ing atase Ishaq waladahu wa barokna alaihi wa ala Ishaq. Wa barokna lan berkah ingsun alaihi ing atase Ibrahim bitaksiri dzurriyyati wa ala Ishaq. Kan Yakub bin Ishaq bin Ibrahim waladi iku anak Ibrahim. Terus bijalina kelawan gawene kita gawe aksarul anbiya ing akeh-akeh nabi tak gawe min nasli sanging turunane Ibrahim. Jadi bukti barokahnya seorang soleh adalah turunan-turunannya banyak dan semuanya menjadi orang apa? Soleh. Ya kalau dulu ya kelasnya jadi nabi, kalau sekarang kan enggak mungkin ada nabi paling banter dadi wong apa? Soleh. Tapi wa semono wa min dzurriyyatihi malan iku setengah sanging turunane Ibrahim lan Ishak muhsinun utawi ana sing apian mukminun wa dzalimun li nafsi kafir mubinun kang jelas bainul kufri tekse jelas kafire. Walakot manan lan teman-teman paring ingsun ala Musa ing atase Musa wa Harun lan Harun tak paringi binubuwati kelan kenabian. Wa najena lan nyelametno ingsun huma ing Musa lan Harun wa qauma huma lan kaum Musa lan Harun rupane Bani Israil. Jadi kaum Nabi Musa Harun kaum Bani Israel. Tapi saya berkali-kali bilang Bani Israel itu nama gen. Jadi orangnya bisa hidup di mana saja. Kayak Bani Israel itu dulu hidup zaman Nabi teng Medina. Karena Bani maknanya turunan Israel. Jadi, tapi kalau sekarang Israel negara kan naisen, jadi orang Israel asli ya ada, pendatang juga ada. Asal manggon di situ disebut Israel. Jadi sekarang yang di negara Yerusalem atau naisen sana itu nggak mesti Bani Israel. Kayak di Indonesia lah. Indonesia itu kan nggak mesti yang di Jawa itu orang Jawa, kadang turunan Arab, turunan Pakistan, turunan. Kalau yang Bani itu kan melintasi zaman dan waktu. Lah Bani Israel zaman Nabi udah urip teng Medina, makanya mereka bisa berdebat dengan Nabi. Mergo ya turunannya Nabi sinten Ibrahim. Makanya tanya, Muhammad kita turunan Ibrahim itu otentik. Kalau kamu buktinya apa? Terus Nabi bisa menceritakan nasabnya sampai Nabi siapa? Ibrahim lewat Ismail. Dan ada bukti Nabi Ismail memang pernah hidup di Mekah. Yaitu ada bekas kakinya Nabi siapa? Ibrahim. Nah, mulane berjanji ketika nerangkan itu dimulai wa ba'du faqulu wa Muhammad bin Abdillah sampai menghitung nasab wa adnanu bila raibin inda dzamil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Walakot mananalan teman-teman paring ingsun wa nasornahum lan dawuh wa najjaynahum minal karbil adim sanging prahara sing gedhe. Prahara sing gedhe bagi Bani Israel zaman yang Mesir. Nah, ini kan bukti lagi. Ketika Nabi Musa hidupnya di mana? Ndak, jawab saja. Mesir kan? Di Mesir ada Bani Israel ndak? Ada, bahkan Bani Israel yang di Mesir diperbudak Fir'aun. Artinya gini, mereka Bani Israel tapi hidupnya di Mesir karena Bani maknanya turunan. Sementara yang sekarang di Israel tidak mesti Bani Israel, biasa aja orang lain hidup di situ. Jadi lengi-lengi. Jadi cocok muni, wah Israel itu negara turunan para nabi. Iya sing ora ya ora aneh-aneh gitu. Ngaji ora khatam. Minal karbi saking kesusahan aladimi kang gede istibadi Fir'aun tegese perbudakan Fir'aun iyahum yo ing Bani Israel. Ini terjadinya di mana coba? Fir'aun memperbudak Bani Israel itu di Yerusalem apa di Mesir? Di Mesir. Berarti Bani Israel banyak yang di Mesir. Di era Nabi banyak yang di Medina. Makanya bisa debat tadi. Wa nasornahum lan nulungi ingsun hum ing kabeh alal kipti ing atase ngalahno kaum Kipti. Makanya Mesir jenis Egypt dari kata al-Kipti terus di Jawa Inggris napa? Egypt itu napa? Alal cara wong Arab darane apa Kiptiyah napa? Kiptiyah. Makanya disebut Maria al-Kiptiyah. Berarti istrinya Nabi yang bernama Maria itu turunan Mesir. Karena nama lain dari Mesir yang terkenal itu apa? Kipti napa? Kipti. Fakanu mongko ana sapa Musa lan kaum hum iku al-ghalibina sing alahno kabeh. Wa atena lan paring ingsun huma ing Musa lan Harun al-kitabal mustabin ing kitab sing jelas. Ail baliqul bayani dise banget jelasi. Fima ing dalam perkara atakang nerang napa kitab bi ing maminal hududi saking. Fima ing dalam perkara atabi kang teka sapa Musa bi iklan kitab utawa
minal hududin nerangno saing pira-pira khat-khat wal ahkam lan pira-pira hukum. Hudud itu batasan hukum kayak apa, batasan apa wal ahkam lan pira-pira hukum wa ghairi lan jane hudud dan ahkam. Wa te kitab iku Taurat. Musa tak kasih kitab yang sangat jelas yang dengan kitab itu menjadi ketentuan hukum jelas. Kayak kita punya Quran, baru kayak Quran kita tahu betul kalau Ibrahim adalah muslim. Apapun posisi kuburannya Nabi Ibrahim. Karena kita punya kitab yaitu Quran yang menjelaskan aturan hukum secara jelas. Wa hadina lan nunjukna ingsun humalan ing Musa lan Harun as-sira. Nggih mau Mbak Musa Harun nggih. Huma ing Musa lan Harun as-siratal mustaqim ing dalan sing jelas ay tariqal mustaqim tegese dalan sing lurus. Wa tarakna lan ninggalno ingsun apkoina tegese natupno ingsun alihima fil akhirin ing dalem wong-wong zaman akhir tak tetepno sanaan hasanan ing pujian sing apik. Musa juga bernasib baik kayak Nabi Ibrahim. Orang Yahudi ya bangga, orang Islam ya bangga. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun te keselamatan minasange ingsun Allah ala Musa wa Harun. Musa dan Harun tak jamin akan baik-baik saja. Dijamin keselamatannya dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak hanya Musa dan Harun, tapi inna kadzalika najzil muhsinin. Kalau kamu jadi orang baik juga dijamin selamat fid dunya wal akhirah. Kama jazina kaya oleh mal sing sunuma Musa lan Harun. Kenapa? Innahuma min ibadinal mu'minin. Innahuma sa'atamne Musa lan Harun. Jelas iku min ibadinal mu'minin. Apapun klaim Yahudi dan Nasrani, tetap kita yakin bahwa Musa dan Harun min ibadinal mu'minin. Begitu juga Ibrahim, Yakub, Ishak. Semua adalah min ibadinal mu'minin.